Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas renungan hati hamba-Mu, atas pikirannya dan atas ucapannya. Dan Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kami masing-masing melalui hamba-Mu yang hina ini menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan tolonglah kami, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya harap saudara-saudara semua dalam keadaan baik, sebagaimana juga Tuhan memelihara hidup saya. Saya mau mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, oleh karena ada kesempatan untuk melayani di tempat ini. Terima kasih untuk Pendeta Mimbar, terima kasih untuk Bapak Ibu Majelis yang memberikan kesempatan ini. Sebenarnya kami satu tim 12 orang berjalan dari Hong Kong dan kami baru selesai dari Hong Kong untuk mengadakan MOU dengan sebuah sekolah teologi yang cukup besar di Hong Kong karena teman-teman di Hong Kong sedikit mengkhawatirkan satu saat benar-benar pemerintah Tiongkok akan mengambil Hong Kong setelah 25 tahun perjanjian dan 1 Juli kemarin itu adalah ulang tahun ke-27 SAR, Special Administration Region in Hong Kong. Jadi setelah itu ada perjanjian bahwa pemerintah LRC bisa mengambil alih apa saja. Ada sedikit kekhawatiran lalu teman-teman di Hong Kong memindahkan sebagian program mereka ke seminari kami di Malang. Jadi mahasiswa-mahasiswa di Hong Kong akan berstudi di Malang selama 1-2 tahun. Itulah sedikit perjalanan. Nah, karena saya ada perjalanan untuk mengikuti sebuah konferensi di Taiwan, jadi saya berdoa dan Tuhan membuka jalan untuk melayani di sini pada minggu hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita, Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 4 sampai 12. Kisah para Rasul pasal yang ke-16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Terhalang namun semakin terbentang. Saya membacakan untuk ibu, bapak, dan saudara. Secara khusus saya membacakan dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, mereka menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan dari hari ke hari bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia, yaitu Paulus dan teman-temannya di sini, dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya. Menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake dan keesokan harinya ke Neapolis. Dari situ kami ke Filipi
Kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Orang yang berbahagia ialah orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hati serta melakukannya. Saudara-saudara, saya sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan itu tidak menjawab seluruh doa saya. Saya membayangkan hari ini ketika apa yang saya doakan dan minta kepada Tuhan lalu Tuhan mengikutinya semua, maka saya tidak bisa membayangkan hidup saya bagaimana terjadi hari ini. Tuhan selalu ingin membuat satu kejutan-kejutan dalam hidup kita, saudara. Satu hari setelah saya pulang perjalanan yang cukup melelahkan dan panjang selama mungkin berminggu-minggu. Lalu istri saya dalam perjalanan pulang dari Surabaya, kami ke Malang, saya ke Malang, di mobil istri saya menelpon. Dia katakan ada seorang jemaat yang tidak bisa datang ke Malang dan dia sudah membook hotel. Apakah kamu mau mengambil hotel itu untuk supaya kamu bisa beristirahat? Setelah saya berjalan cukup panjang, sebenarnya saya ragu, sedikit capek, tapi kemudian saya katakan oke, tidak apa-apa. Kita pergi ke hotel itu, Tuhan kasih tempat untuk beristirahat. Saudara, ada banyak kejutan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Sadarkah saudara? Mengapa saudara ada di sini? Mengapa saudara lahir di Indonesia? Saya sungguh bersyukur saya lahir di Indonesia. Kakek saya terusir dari Tiongkok karena Jepang masuk ke Tiongkok dan dia harus lari ke Indonesia. Yang pada akhirnya melahirkan saya. Roh Kudus Tuhan membuat segala macam yang nampaknya terhalang, akhirnya terbuka semakin terbentang untuk kemuliaannya. Saudara, kisah Rasul yang kita baca ini, walaupun namanya kisah Rasul, Acts of Apostle, tidak berbicara tentang banyak rasul, hanya 2 rasul. Petrus, lalu Paulus. Sedikit rasul yang lain. Tapi saudara, ketika saudara melihat dan kita belajar kisah para rasul, justru kita melihat di sini adalah act of the Holy Spirit. Pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus berperan besar dalam setiap bagian di kisah para rasul. Terlalu maju. Ya. Saudara, kisah para rasul dimulai dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-28. Itu adalah peta bagaimana Roh Kudus itu mulai bekerja di Yerusalem, Yudea, pasal 1 sampai pasal yang ke-8. Lalu kisah Rasul juga menceritakan pasal 8:12 bagaimana Roh Kudus itu bekerja di Samaria. Kalau Yudea dan Yerusalem adalah orang-orang asli, maka Samaria adalah orang yang mirip dengan orang asli. Lalu Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam pasal 12 sampai 28 sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita mau bicara dan belajar kisah para rasul, sebenarnya kisah para rasul memiliki pola seperti ini. Dan Roh Kudus Tuhan berperan dari setiap bagian ini di Yerusalem, Yudea, di Samaria, di ujung bumi. Apa saja yang Tuhan kerjakan? Yang pertama, saudara, di dalam pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan Roh Kudus itu turun kepada mereka, yaitu murid-murid yang tadinya ketakutan lalu melihat Tuhan Yesus bangkit. Setelah bangkit kemudian Roh Kudus mengatakan, kamu jangan pergi kemana-mana, tinggallah di Yerusalem sampai Roh itu turun. Dan pasal 1
menceritakan Roh Kudus itu turun. Roh Kudus itu turun memenuhi hati setiap orang, lalu orang-orang itu bisa bernubuat, berbicara bahasa yang tidak dikenal atau yang dikenal oleh banyak orang pada waktu itu. Murid-murid membutuhkan Roh Kudus ini. Dan di sini saudara kita belajar Roh Kudus itu adalah sebuah anugerah, gift, karunia. Saudara-saudara, kita tidak bisa percaya kepada Tuhan kalau Roh Tuhan itu tidak bekerja lebih dulu dalam hati kita. Kita bisa mendengar seorang pengkhotbah yang baik, kita bisa mendengar seorang misionaris yang baik, yang menyampaikan firman Tuhan begitu luar biasa. Tapi kalau Roh Kudus tidak mengubah hatinya, dia tidak mungkin bisa percaya. Saudara, karunia Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Kita biasa mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah oknum ketiga, Bapa, Anak, dan Roh. Tapi tidak hanya itu, saudara. Roh Kudus itu memampukan kita dan memberikan mau tinggal dalam hati kita. Itulah sebabnya tadi saya lihat ada sedikit pertanyaan, bolehkah orang Kristen berbohong? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, siapa yang tinggal dalam hatinya? Roh Tuhan sendiri yang tinggal dalam hatinya. Nah saudara, bersyukurlah saudara kalau kita mau mengikuti apa yang ingin Roh itu katakan kepada kita. Kita bisa menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Roh Kudus itu yang nanti kita akan pelajari. Tapi Roh Kudus juga adalah saksi. Dia menyuruh murid-murid itu pergi ke Samaria, ke ujung bumi. Tapi dia tidak hanya mengutus, tapi juga ikut pergi bersama-sama. Ketika kita melayani seseorang, menginjili seseorang, bertemu dengan seseorang, Roh Kudus bisa memakai kita untuk menyampaikan hal yang sederhana, lalu orang-orang bisa mengerti firman Tuhan. Roh Kudus adalah saksi, yaitu martus. Dan dari kata martus itu kita ketemu dengan martir. Orang yang berani mati karena Tuhan. Mengapa dia berani mati? Karena dia adalah seorang eyewitness, saksi. Orang yang melihat sendiri. Saudara, kalau kita sekarang bisa percaya dan gereja ini ada, GII, GI3 dan semua gereja di dalam dunia ini ada, itu karena Roh Kudus Tuhan dan gereja itu menjadi saksi Tuhan. Saudara bayangkan, murid-murid yang 12 dan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati. Lalu mereka melihat Yesus mati, mereka melihat Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, saudara, mereka dikejar-kejar oleh penganiayaan. Sebagian menyerah, sebagian tetap berani mati. Mengapa mereka berani mati? Mengapa mereka berani untuk menjadi martir, saudara? Adalah hal yang bodoh bagi seseorang berani mati kalau berita itu bohong. Kalau Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit, konyol sekali mau mengatakan saya percaya Yesus yang mati dan bangkit dan taruhannya adalah nyawa. Jadi bukti adanya gereja ini tidak peduli mau gereja denominasi tertentu, interdenominasi, non-denominasional. Hadirnya gereja adalah saksi dan itu bukti Yesus sudah bangkit. Yesus sungguh-sungguh bangkit dan mati sehingga orang-orang martir itu bersedia untuk mati bahkan sampai hari ini. Saudara, Roh Kudus juga diberikan untuk menjadi saksi dan dia memampukan orang-orang percaya untuk memanifestasikan kuasanya melalui apa? Kata-kata dan perbuatan.
Tuhan Yesus selalu melayani dengan dua cara. Satu, melalui mujizat, perbuatan, deeds. Yang kedua, Tuhan Yesus selalu melayani dengan kata-kata words. Deeds dan words itu diberikan atau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saudara, satu kali saya berkhotbah, lalu kemudian ketiga kali kebaktian. Kebaktian yang pertama, saya berkhotbah dan saya coba menyalakan remote control. Berkali-kali dalam ibadah itu nggak mau nyala. Setelah selesai khotbah, kemudian operatornya mengatakan, Pak, Bapak tadi itu tidak on-kan remote control ini. Bagaimana dia bisa menyala? Saudara, ini gambaran Roh Kudus Tuhan, saudara, seperti itu yang menghidupkan, yang memberikan koneksi. Sehingga saudara, orang-orang Kristen bisa menyala terang menjadi saksi Kristus. Tapi Roh Kudus juga memberikan kuasa, saudara, kemampuan ilahi untuk menghadapi roh-roh jahat. Dalam PA ibu-ibu yang lalu saya bercerita atau saya menyampaikan firman Tuhan tentang orang yang dilepaskan Tuhan Yesus dari kuasa jahat di Gadara. Tidak ada orang yang bisa lepas dari kuasa kungkungan setan, iblis dan segala kejahatan tanpa kuasa Roh Kudus, saudara. Mungkin di Jepang tidak terlalu banyak atau fenomena itu sangat sedikit. Tapi saudara perlu tetap percaya dan ingat di Indonesia masih banyak orang yang makan beling dan kaca. Kenapa mereka bisa seperti itu? Nah, mereka tidak mati. Karena mereka dikuasai oleh kuasa yang lain. Tuhan Yesus atau Roh Kudus ini memberikan kuasa bukan hanya menghadapi roh jahat, tapi juga untuk menyampaikan kabar baik, melakukan keajaiban dan menyampaikan kabar baik. Menyampaikan kabar baik itu seperti apa? Ketika ada orang susah, kita mengatakan, Tuhan akan menguatkan kamu. Percaya kepada Dia. Menyampaikan kabar baik itu seperti apa? Aduh, bulan depan work permit saya habis, bagaimana nasib saya? Firman Tuhan kata-kata sederhana dari seorang jemaat melalui kesaksian resmi atau juga melalui kata-kata kadang memberikan penghiburan untuk menguatkan. Kamu jangan takut. Ingat, Tuhan pelihara burung. Masa Dia tidak pelihara kamu? Saudara-saudara, kita diingatkan dan Roh Kudus Tuhan bekerja dan itu melalui sebagian Alkitab dan melalui mimbar ini untuk menyampaikan kesaksian tentang Injil itu sendiri, saudara. Dan kesaksian kabar baik itu juga, saudara, diceritakan di dalam seluruh kisah para rasul ini. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan melalui Roh Kudusnya lagi? Bukan hanya memberikan kuasa lalu menyampaikan kabar baik, tapi Dia mengatur strategi. Ini kita lihat di pasal 8, pasal 13 dan seterusnya. Roh Kudus itu selalu mengatur strategi yang baik bagaimana sebuah hal atau orang harus dilakukan. Kita akan kembali lagi tentang hal ini kemudian. Saudara, ketika Roh Kudus mengatur strategi dalam teks yang kita baca tadi, ini tentang Paulus. Paulus sudah pergi, ini ceritanya di pasal 13 sampai 28 sudah ke ujung dunia. Jadi saudara, dalam ayat yang kita baca tadi, Roh Kudus mencegah Paulus dan teman-temannya. Ternyata pencegahan ini, saudara, memiliki dampak yang sangat besar.
Apa yang dilakukan atau apa yang didapatkan dari teks ini bagi kita, saudara. Kita melihat Paulus dan teman-temannya itu peka kepada strategi Roh Kudus ini. Saudara, Tuhan itu memberikan kepada kita hati nurani. Tapi saudara, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hati nurani juga jatuh dalam dosa. Sehingga hati nurani manusia seringkali menipu kita. Dan tidak berkuasa untuk mengatur kita. Tapi tiap orang percaya dia berikan bukan hanya hati nurani seperti orang yang bukan percaya tapi Roh Kudus. Saudara berbicara tentang ini, saudara, maka yang perlu dilakukan ialah sejauh mana dan bagaimana kita itu bisa berkoneksi dan peka kepada suara Roh itu. Saudara-saudara, ada dua pencegahan di sini. Nanti kita akan melihat lagi hal ini. Roh Kudus itu mengatur strategi sebenarnya bukan hanya di pasal 16 tapi juga sebelumnya. Mulai dari pasal 8 dan seterusnya. Nah, Paulus diceritakan dia ada di lingkaran merah itu, di Listra, Derbe, Iconium, itu daerah Galatia. Dia sudah jalan dari Yerusalem dibawa ke Antioquia dan dia pergi ke... Nah, lalu saudara, Paulus itu rencananya dia mau pergi ke Asia. Ini bukan benua Asia ya, ini provinsi Asia kecil. Itu ada Asia, tanda merah yang sangat besar. Paulus tadinya berpikir, dia sudah sampai di Listra, Iconium, dia mau kemana? Lalu dia pikir, dia mau pergi ke Asia kecil. Kalau dia pergi ke Asia kecil, kota yang bisa dia tuju di situ adalah Efesus. Mungkin Paulus ini berpikir begini, kalau saya bisa pergi ke Efesus, Efesus ini akan menjadi center, pusat supaya nanti dari Efesus saya menyeberang ke Athena, yaitu ke Eropa. Mungkin itu yang dia pikirkan. Tapi kita melihat saudara, Roh Kudus Tuhan mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ini sangat menarik sekali. Di pasal 8 sebelum pasal 16 ini, saudara di situ ada cerita cerita Filipus. Filipus sedang di kota pelayanannya. Sedang naik daun. Dia berkhotbah banyak orang percaya. Tapi satu kali Roh Kudus mengajak Filipus, kamu pergi ke jalan yang sepi. Jadi Filipus pergi di pasal 8. Kalau kita belajar. Dan dia ketemu dengan sida-sida Ethiopia. Dia bertemu dengan pejabat Ethiopia yang sedang membaca kitab Yesaya. Lalu Filipus bertanya kepada pejabat itu, mengertikah Bapak apa yang Bapak baca? Dia katakan, bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang memberitahukan, mengajarkannya. Lalu Filipus duduk di kereta bersama dia dan menjelaskan kitab Yesaya. Dan pada akhirnya apa saudara? Sida-sida ini melihat ada air dan mengatakan, apa halangan bagiku untuk dibaptis? Lalu Filipus membaptis dia. Setelah membaptis dia, diceritakan di pasal 8, Filipus dibawa oleh Roh Kudus, hilang. Tidak ikut orang Ethiopia ini untuk pulang ke negaranya. Saudara, Roh Tuhan itu kadang bekerja itu seringkali di luar pikiran kita dan rencana kita. Nah di sini saudara, Paulus itu rencana mau pergi ke Efesus dan dia berpikir mungkin nanti di Efesus dia bisa membawa Injil ke Eropa. Ada Korintus, ada Athena dan macam-macam di sana. Tapi di dalam ayat yang ke-6 Roh Kudus mencegah mereka. Saudara, mari kita belajar dan kita tunduk untuk peka kepada suara Roh Tuhan.
Ini sangat penting untuk hidup, pekerjaan, pelayanan kita sehari-hari, bahkan kehidupan kita yang sangat sederhana ketika kita bekerja. Saudara, seorang teman saya pada waktu yang lalu itu bercerita kepada saya. Dia bercerita begini, dia menjadi pendeta di GKI di Jakarta. Papa mamanya, ibunya itu ada di Jawa Tengah, di sekitar Salatiga. Jadi ibu dan bapak ini karena sudah lama tidak bertemu dengan anaknya, ini rindu, kangen lihat anaknya di Jakarta. Jadi dua orang tua ini belilah tiket bus. Karena bis itu akan jalan lewat di depan rumahnya, mereka tidak ke terminal. Jadi duduk di teras, nah pikir jam 11 malam mungkin bisnya akan lewat dari timur ya. Nanti akan lewat di Salatiga, nanti dia akan berhenti di sana lalu bisa pergi Jakarta. Tapi gelisah jam 11 kok enggak muncul bisnya. Ya orang tua mulai gelisah. Pergi ke belakang, ke toilet, duduk lagi di teras. Tunggu lagi lihat kok belum ada, pergi lagi ke toilet. Balik lagi. Karena mau ketemu anaknya. Nah sudah jam 11 lewat. Menjelang tengah malam. Betul-betul bis itu datang. Bis itu terus berhenti. Lalu orang tua ini bilang, bapaknya bilang, tunggu sebentar ya. Aku pergi ke toilet dulu. Pergilah ke toilet. Sampai di toilet terpeleset. Lalu kakinya patah. Sudah kakinya patah, sudah tunggu lama, sekarang mau pergi ini kaki patah. Ya nggak jadi berangkat, batal. Akhirnya tidak berangkat dua orang tua ini. Telepon anaknya, nggak bisa berangkat. Ini bisnya datang tapi terpeleset ya, tidak bisa jalan, dah mungkin. Jadi ya sudah batal saja ke Jakarta. Ya sudah, mau diapakan? Nah, besoknya pagi-pagi, anaknya ini dapat berita melihat bis itu kecelakaan ketika memasuki kota Jakarta. Saudara sering kali berpikir ya, kenapa Tuhan itu gak mau dengar doa saya ya? Lalu kemudian kita mulai marah, kita tidak tahu. Ada hal yang besar yang Tuhan tidak mau kita sampai pada titik itu. Itu yang saya katakan saudara, saya bersyukur ada banyak doa saya yang Tuhan tidak jawab. Sebagai seorang muda saya ingin ke sini, saya ingin ke situ, pergi ke sini, pergi ke sini. Tapi pada akhirnya itu tidak terjadi. Saya ingin menikahi orang ini, saya akan begini dan begitu dan begitu. Tapi pada akhirnya tidak terjadi dan saya bersyukur bagaimana Tuhan menolong. Saya bisa cerita banyak mengapa sampai hari ini saya itu bisa menjadi seorang dosen dan sudah cukup lama. Awal saya masuk pelayanan saya ditaruh di gereja dan bukan gereja besar. Dan Tuhan menuntun saya bagaimana dari Sumatera saya ditaruh di daerah, lalu saya pindah lagi ke sini, saya harus pergi ke sana, melayani di sini dan situ. Sampai pada akhirnya Tuhan menuntun, oh iya sekarang saya tahu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus mencegah Paulus. Saudara bersyukurlah ya, saudara boleh bersyukur kepada Tuhan. Mungkin dulu saudara pikir SMA gak bisa selesai. Ya aku ini nyangkut di SMA. Orang 3 tahun, aku 5 tahun. Universitas kok mau masuk universitas negeri. Kok gak bisa-bisa masuknya universitas ini. Mau studi gak bisa, akhirnya sekolah begini-begini ya masuklah sekolah perawat. Datang ke Jepang. Saudara bersyukur untuk seperti itu Tuhan pimpin. Anak-anaknya Tuhan tidak akan tinggalkan kita orang percaya. Amin ya. Saudara Tuhan atur di depan. Jadi saudara juga mari kita belajar untuk tidak khawatir ya. Atau saudara kadang-kadang bisa memaksakan diri.
Saudara, saya itu orang yang gak suka tinggal di luar negeri. Jadi saya tuh agak jarang sebenarnya. Saya memang pernah ke Amerika Selatan, kemana-kemana pelayanan di Korea dan macam-macam. Tapi sebenarnya saya itu cinta Indonesia. Jadi saya itu lebih banyak berkhotbah dan kemudian melayani itu dari utara Sabang sampai Merauke, dari NTT sampai ke bawah itu ya saya sering keliling. Dan saya tidak pernah bercita-cita, oh ya akan begini, enggak. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita biarkan hidup kita ini untuk dipimpin kemana Dia mau. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Nah saudara, lalu saudara karena tidak bisa ke Asia kecil itu Paulus pikir kalau gitu naik ke atas. Sedikit ke utara itu ada Bitinia, tanda panah merah. Tapi sekali lagi saudara di dalam ayat yang ke-7 itu dikatakan saudara Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Mengapa? Nah kita tidak tahu di sini ya apakah pada waktu itu Paulus ini diberitahu oleh majelis di sana. Kamu jangan ke sana. Karena belum ada cerita dia mimpi. Nanti kalau dia ke Troas itu karena mimpi. Mungkin dia diberikan nasihat oleh jemaat di sana. Di Listra, Firgia, Iconium, Derbe itu. Jangan ke sana Pak. Ke sini saja. Karena kita tidak mendapatkan berita, ini ada mimpi atau ada apa ya. Mungkin melalui rapat kecil di situ. Jangan ke sana Pak, ke sini. Dan Paulus ikut. Nah dia pikir dia akan pergi ke Bitinia. Apa yang terjadi kalau dia pergi ke Bitinia? Bitinia ini saudara punya budaya yang sangat kuat. Dan orang di Bitinia ini adalah orang-orang yang sangat terpelajar. Kira-kira apa yang terjadi kalau Paulus ke sana? Mungkin saja ketika Paulus datang ke Bitinia, dia sudah langsung menghadapi tembok besar. Yang bisa buat dia putus asa, melawan budaya besar, melawan pengetahuan yang besar dari orang-orang di Bitinia. Tapi kemudian karena Roh Yesus tidak mengizinkan mereka, jadi Paulus tidak ke sana. Saudara, rancanganku bukan rancanganmu dalam Injil Yesaya. Dalam kitab Yesaya. Kehendakku itu jalanku lebih tinggi daripada jalanmu. Dan Paulus akhirnya tidak jadi pergi ke Bitinia. Lalu ketika dia sedang tunggu, dia pergi ke Misia. Lalu dia bermimpi di Troas. Lihat orang Makedonia memanggil, ayo datang ke sini. Saudara, ternyata saudara yang dilakukan oleh Paulus ialah dalam pencegahan ini. Dia pergi ke Filipi, ketemu di sana lalu bertemu dengan orang-orang yang perlu dia layani. Di Filipi dia ketemu Lydia, penjual kain ungu. Dan saudara Lydia ini menjadi pendukung pelayanan Paulus. Memberikan persembahan kepada Paulus. Lalu pada akhirnya kalau saudara lihat peta itu, Paulus akhirnya balik lagi ke Athena, balik lagi ke Efesus. Jadi saudara, sesungguhnya Tuhan Roh Kudus itu tidak membatalkan itu semua. Hanya dia bikin U-turn, kamu keliling dulu ke sini, nanti kamu balik lagi. Paulus di Filipi ketemu kepala penjara yang bertobat. Mereka ditangkap, lalu mereka bernyanyi, rantai-rantai lepas, kepala penjara berpikir ini tawanan semua sudah keluar, dia mau bunuh diri. Paulus ngomong jangan, kami masih di sini. Lalu kepala penjara itu bertobat. Paulus dikejar oleh orang-orang Yahudi juga, dia pergi ke Berea. Di sebelah selatannya Filipi. Dan di Berea ini saudara, dia ketemu Febe.
Febe ini seorang perempuan yang percaya kepada Tuhan. Dan saudara tahu, yang membawa surat Roma yang ditulis oleh Paulus tulis di Korintus, yang bawa ke Roma itu Febe. Jadi saudara Paulus ini diarahkan tuh pergi ke sini, ketemu ini, ketemu Febe. Tidak banyak diceritakan. Tapi kemudian hari Febe ini menjadi orang yang diutus oleh Paulus. Sehingga saudara kalau di Filipi, Cynthia, Yudia, kamu jangan bertengkar. Di situ ada Febe. Paulus akhirnya sampai ke Athena juga, saudara. Di sana dia ketemu Dionysius dan Damaris. Apa yang mereka dapatkan atau apa yang terjadi ketika Paulus ada di Athena? Dia bertemu dengan para filsuf. Saudara, filsuf yang dilayani oleh Paulus di Athena ini, yang pertama adalah kelompok Epikuros. Epikuros itu mengatakan begini ya, yang penting hidup ini bebas dan senang. Ini enggak bedanya dengan Gen Z ini, generasi Z, itu yang lahir 1997 sampai 2012, pokoknya senang dan bebas. Tapi ya itu bukan filsuf ya. Ini Epikuros itu begitu, yang penting saudara bebas, senang, dan tidak ada kehidupan setelah mati. Paulus berdiskusi dengan kelompok ini di Athena. Dan apa yang Paulus katakan? Paulus katakan kepada kelompok ini, kamu jangan hidup sendiri. Jangan hidup untuk diri sendiri. Kalau kamu hidup untuk diri sendiri, makna hidupmu itu tidak ada. Saudara, waktu saya dipanggil oleh Tuhan, saya mau masuk sekolah teologi, saya sebenarnya agak ragu-ragu, tapi oleh keluarga, karena keluarga besar punya toko foto. Kalau saudara lihat di Jakarta itu ada Kings Photo Studio di daerah Gajah Mada. Nah ini cabangnya yang di Palembang, saya ada di sana. Saya bekerja mulai jam 5 pagi, saya sudah buka toko 6:30 dan sampai jam 10 malam. Dari hari Senin ke hari Senin. Jumat, Sabtu, Minggu itu justru rame. Banyak orang ulang tahun, banyak orang foto. Nggak ada kesempatan pergi gereja. Kalau malam tutup toko, paling cepat jam 10 sudah tutup toko, jam 10:30 baru bisa jalan-jalan. Sudah nggak ada yang bisa dibeli, kecuali bisa beli martabak terang bulan. Ada duit. Lalu saya pikir-pikir ya, apa makna hidup saya ya? Saya tidur, makan, saya dapat uang. Lalu saya pergi ke toko lagi, tiap hari begini nih. Kapan saya menikmati, lalu apa yang saya dapat dari hidup saya? Dan saudara itu menegur saya, saudara, mengingatkan lagi panggilan kepada Tuhan. Saya ini harus hidup saya ini bisa punya makna untuk orang lain. Kalau saya hidup ini bisa memberi makna kepada orang lain, itulah yang Tuhan kehendaki. Sehingga saya tidak hanya sekedar bekerja. Saudara-saudara mungkin datang ke Jepang di sini bekerja ya, tapi bukan itu satu-satunya, saudara. Mengapa saudara ada di sini? Untuk apa? Beri hidup ini bermakna. Karena hidup kita bukan hanya soal kita hidup di sini saja. Paulus bertemu dengan orang-orang Epikuros ini juga yang tidak percaya hidup setelah mati. Orang-orang yang tidak percaya bahwa ada hidup setelah mati, sebenarnya mereka takut juga. Kalau benar-benar nanti ada neraka, nah bagaimana? Paulus juga ketemu dengan satu kelompok lagi yaitu Stoa. Saudara, Stoa ini justru hampir kebalikan dari Epikuros. Mereka mengatakan kesenangan itu kalau bisa didapatkan kalau kita melakukan kebaikan. Kebaikan.
kebaikan. Saya sangat salut dengan orang Jepang. Saya pernah tinggal di Singapura, di Hong Kong, lalu ke Jepang. Saya lihat orangnya friendly sekali ya. Orangnya ramah, berbuat bajik kepada orang lain. Sehingga memang saya dengar, oh ya tidak perlu Tuhan lah ya, kita udah baik ya. Kita sudah baik, lalu untuk apa Tuhan itu? Saudara-saudara, Paulus bertemu dengan orang yang seperti ini, yaitu orang-orang Stoa. Lalu saudara Paulus mengatakan kepada mereka, hidup baikmu itu tidak akan menyelamatkanmu. Itu yang Paulus ajarkan ya. Kita ini bisa percaya selamat karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita bisa berbuat baik maka Tuhan selamatkan kita. Tidak. Kebajikanmu itu tidak cukup. Itu seperti kain lara kata Yesaya. Yang tidak bisa membuatmu diselamatkan. Nah sekarang saudara kalau kita percaya, kita tahu dari anugerah Tuhan oleh Roh Kudus kita diselamatkan. Disitulah sekarang kita mempersembahkan hidup kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Hidup kita menjadi berkat, menjadi berbuat baik untuk orang lain. Dan saudara ketika Paulus melihat itu dikatakan saudara, Paulus itu menganggap mereka itu sebagai orang-orang yang sangat penuh belas kasihan. Tapi apa yang didapatkan oleh Paulus ketika Paulus melayani orang-orang ini? Saudara, Paulus dihina. Paulus ke Korintus kemudian ketemu Aquila, Priscilla. Dia ketemu Titius, Crispus, Sostenes ini adalah pejabat-pejabat dari sinagoge. Dan saudara karena dia sampai di Korintus dia tertahan agak lama. Dan disitulah dia ketemu Aquila, Priscilla. Lalu mungkin disitulah Paulus itu terpikir. Dia perlu pergi ke Roma dan Spanyol. Mengapa? Karena Aquila dan Priscilla terusir dari Roma. Karena orang Yahudi membuat riot, demonstrasi. Lalu Kaisar Claudius itu membuat orang Yahudi keluar dari kota Roma. Dan di antara mereka adalah Aquila Priscilla yang tadinya tinggal di Roma. Sekarang harus balik ke daerah Yahudi, ke kelompok Yahudi, ke kota Yahudi yang lain. Dan mereka rupanya datang ke Korintus. Bertemu Paulus. Lalu kerjasama. Dan mungkin di situ Paulus mendengar tentang orang-orang Roma. Dan dia menulis surat Roma. Dia juga ingin pergi ke Spanyol melalui surat itu. Saudara, hidup Paulus dan hidup kita itu punya rencana oleh Tuhan. Itu tidak berarti saudara ketika kita melakukan semua itu maka semuanya itu akan menjadi sesuatu yang aman. Tidak ada penderitaan. Saudara dalam perjalanan lebih luas selalu akan diwarnai penderitaan. Makin jauh kapal berlayar sampai ke tengah laut, makin besar ombak dan gelombangnya. Bukan berarti Paulus ketika mengikuti strategi Roh Kudus, maka tidak ada lagi suffering. Penderitaan tidak, saudara. Justru kadang-kadang penderitaan itu menguatkan. Kolose pasal 1 ayat 24. Inilah pandangan Paulus tentang penderitaan. Sekarang aku bersuka cita dalam penderitaanku demi kamu. Karena di dalam dagingku aku melengkapi apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Ini bukan berarti Paulus menolong Yesus sehingga keselamatannya itu menjadi lebih afdol. Bukan begitu. Paulus menganggap penderitaan yang dia lakukan, yang dia dapatkan itu adalah sebagai sukacita
karena penderitaanku demi kamu, inilah salibnya. Saudara-saudara tinggal di Jepang di sini, saudara mungkin memiliki atau saudara akan memiliki penderitaan tertentu karena mungkin saudara memang benar diarahkan oleh Roh Kudus untuk ke sini. Tapi semua itu bukan berarti ketika kita mengikuti arahan Roh Kudus tidak ada lagi. Kalau kita mengalami penderitaan seperti itu, saudara pertimbangkanlah itu sebagai salib kita. Bukan karena kita berbuat jahat maka kita dihukum. Tapi kita berbuat baik, kita dihukum. Itulah salib. Saudara, dalam perjalanan penderitaan itu walaupun dipimpin oleh Roh Kudus, seringkali melalui penderitaan itu Tuhan memberikan kekuatan dan ini menjadi ujian iman. Tidak ada pohon yang makin lama makin besar kalau dia tidak pernah digoyangkan oleh angin. Selalu ada kekuatan dari Roh Kudus untuk menghibur orang percaya. Saudara, penderitaan itu seringkali membuktikan bahwa pekerjaan misi itu benarnya bukan pekerjaan diri seorang misionaris saja. Tapi ini adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Seringkali saudara, next. Ya. Seringkali saudara, ketika orang mengikuti dan kemudian Tuhan mencegah. Seringkali pencegahan itu karena belum waktunya. Saudara, hidup kita itu adalah dalam langkah-langkahnya Tuhan. Kadang-kadang dia tidak membiarkan kita itu untuk berlari lebih cepat dari dia. Saudara, jangan berlari lebih cepat dari Yesus sendiri. Berlarilah di belakang dia. Kadang-kadang waktunya, timingnya belum pas. Sehingga disinilah Roh Kudus mencegah karena belum waktunya. Waktu tsunami di Aceh itu membuka belenggu ratusan tahun untuk penginjilan. Semua orang dari bangsa-bangsa yang lain bisa masuk ke Aceh karena bencana besar. Dan sekarang ada gereja Aceh walaupun tidak besar-besar. Saudara, kadang belum waktunya. Mari kita belajar bersabar, kita berdoa dan kemudian kita bisa melihat apa yang Tuhan lakukan dan kapan waktunya itu. Yang terakhir saudara. Hari ini saudara kita belajar tentang peran Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah karunia Allah. Saudara, Tuhan itu kasih Roh Kudus kepada kita setelah dia bangkit, dia naik ke surga, dia kirim Roh Kudus. Dan itu menjadi karunia bagi kita. Dia ngomong apa? Bahwa Roh Kudus itu adalah materai. Saudara, dalam perjalanan ini saya selalu bawa materai. Kadang-kadang ada urusan apa-apa, saya punya materai Indonesia, lalu kemudian harus bikin surat perjanjian, saya sudah punya materai. Tapi sebenarnya lebih daripada itu apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Roh Kudus itu adalah materai karunia Allah, dia adalah anugerah Tuhan, dia adalah jaminan, garansi. Saya memang tidak menggunakan cincin kawin di sini karena bagi saya kalau pakai cincin agak sedikit kadang-kadang risih. Walaupun kadang-kadang saya ingin bergaya juga ya saya pakai cincin yang lain. Ini seperti cincin kawin saudara. Materai itu, Roh Kudus itu diberikan kepada orang percaya sebagai jaminan. Kalau nanti Tuhan datang, dia akan menyelamatkan kita. Itulah sebabnya roh itu diberikan kepada tiap orang percaya. Karena inilah tanda anak Tuhan. Ketika nanti Tuhan datang kedua kali. Ini jaminan. Jadi sebelum dia datang, dia kasih perskot dulu. Jaminan dulu. Ini jaminan.
Roh Kudus. Dan dengan Roh Kudus itulah saudara kita bisa menjalani hidup kita ya. Ketika kita susah, Roh Kudus Tuhan menghibur kita. Ketika kita hilang akal, tidak ada hikmat, mengalami kesulitan, berhadapan dengan pihak berwajib, mengalami kesulitan anak-anak kita, Tuhan memberikan penghiburan. Satu kali waktu anak kami, ibu, istri saya keguguran saudara. Dan sebenarnya dia sudah pingsan, hanya dia tidak mau mengakui ya. Bagaimana dia mengakui ya, karena dia sedang pingsan. Jadi saya pegang dia, saya bilang setelah itu saya cakap, kamu tadi pingsan. Dia bilang enggak. Ya jelas dia tidak tahu. Saudara, tiba-tiba Tuhan itu berkata kepada saya, kamu harus tenang ya. Menghadapi ini kamu tenang dulu. Jadi ketika dia pingsan di kloset, saya pegang, saya duduk diam. Ada penghiburan dalam hati. Kekuatan, tenang dulu. Pikirkan apa yang mau dilakukan. Sesuatu yang terjadi begitu saja. Dan seorang teman kami, saudara, yang suaminya meninggal, dia begitu gelisah sebelumnya. Tetapi ketika suaminya meninggal, dia tidak merasa begitu sedih, justru dia merasakan damai sejahtera luar biasa. Ah Tuhan, terima kasih ya. Memang suami saya meninggal. Tapi tidak ada satu kesulitan yang bagaimana yang dia hadapi. Justru dia merasa khawatir nanti suaminya yang sudah koma dan kemudian sulit bernapas dan ini dan nanti hidup ini nanti bagaimana. Bukan karena dia senang suaminya meninggal. Tapi damai sejahtera itu. Nah saudara, damai sejahtera ini tidak diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera ini diberikan oleh Roh Kudus. Untuk orang percaya. Inilah comfort, penghiburan, jaminan yang Tuhan berikan. Saudara tidak peduli, saudara sedang cancer. Saudara sedang sakit jantung. Saudara sedang apa saja. Kuasa Tuhan bisa memberikan penghiburan kepada saudara. Roh Kudus itu saksi Allah, dia menjadikan kita saksinya. Dia memberi kuasa kepada perbuatan dan perkataan saudara. Dia memberikan kuasa. Roh Kudus mengatur juga strategi dalam kehidupan saudara dan dalam pelayanan kita. Dan dia bekerja menguatkan, menguji, dan memberikan segala hal dalam waktu yang tepat. Saudara, bukan saja Yesus adalah sahabat sejati kita. Tapi Roh Kudus itu sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan justru tinggal dalam kita, mengatur kita. Mari kita belajar peka kepada hal-hal yang Dia inginkan dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kalau pada pagi siang ini Tuhan kami boleh belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan, lembutkan hati kami, kuatkan hati kami sehingga kami mengikuti apa yang Roh Kudus Tuhan ingin ajarkan. Dan Tuhan kami mau bersyukur untuk itu. Pada kesempatan ini Tuhan kami mau berdoa juga untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Satu persatu nama-nama mereka ditulis di dalam warta jemaat ini untuk kami ingat betapa Tuhan Engkau memelihara hidup mereka satu persatu dan mencukupkan apa yang mereka perlukan. Tolonglah saudara-saudara kami ini dan berikanlah kekuatan. Kami mau mendoakan juga Tuhan untuk pemulihan Ibu Ellen dan Pak Stephen. Engkau tolong mereka semua dalam pemulihan kesehatan sehingga bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Tuhan kami mau bersyukur bersama Ibu Dewi dan Ibu Iga yang Tuhan karuniakan anak di dalam kandungan mereka. Tuhan pelihara dan menjadikan anak-anak ini nanti orang-orang yang memuliakan Tuhan. Tuhan berikan juga kekuatan kepada suami
juga kepada ibu-ibu yang mengandung ini anugerah dan kekuatan. Kami tetap mau berdoa untuk misi dan penginjilan di Indonesia, untuk peralihan pemerintahan baru kepada Bapak Prabowo. Kami tetap mau berdoa untuk kebebasan beragama, pemberantasan terorisme, korupsi, narkoba, dan banyak hal yang masih bisa kami lakukan dan banyak kerjakan di Indonesia. Tuhan menolong. Tidak lupa Tuhan, kami mau berdoa untuk negara Jepang di mana kami dipercayakan Tuhan untuk tinggal bekerja di sini. Kami berdoa Tuhan, kehadiran kami di sini kiranya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa untuk pemerintahan Jepang, berdoa juga untuk pemulihan pasca gempa di satu prefektur di sini. Mohon Tuhan berkati. Tidak lupa kami berdoa untuk gereja ini, Tuhan, Kau tahu kerinduan hati mereka untuk mendapatkan tempat ibadah yang permanen. Tetap kami serahkan dalam tangan Tuhan karena tidak ada sesuatu yang mustahil bagimu. Engkau berkati seluruh jemaat di sini, Engkau berkati juga seluruh dunia ini, di mana saja konflik-konflik berada, di Rusia, di Israel, di tempat-tempat lain. Kiranya Roh Kudus, Roh yang memberikan damai itu, juga memberikan damai pada daerah-daerah yang konflik ini. Kami meminta semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Mari kita mendoakannya bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.